Prinsip laporan hasil penilaian. Jadi dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, pendidik itu perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu valid. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaiannya tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar para siswa. Yang kedua yaitu objektif. Penilaian yang bersifat objektif harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Maksudnya di sini yaitu tidak memandang dan membedakan latar belakang para peserta didiknya, namun melihat kompetensi yang dimiliki oleh para peserta didik, bukan atas dasar siapa dirinya. Terus yang ketiga yaitu adil. Peserta didik itu berhak memperoleh nilai secara adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus atau perbedaan latar belakang. Perbedaannya tersebut tuh seperti perbedaan agama, suku, budaya, status sosial, fisik, dan lain-lain. Seperti itu. Terus yang keempat yaitu terbuka. Penilaian harus bersifat transparan. Dan pihak yang terkait itu harus tahu bagaimana sih pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa aja yang dinilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai hasil akhirnya tertera dan dapat diterima. Terus yang kelima itu bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki arti, makna, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain, terutama itu pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Itu yang keenam yaitu mendidik. Penilaian hasil belajar tuh harus dapat mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi yang lebih baik dengan cara memperbaiki kualitas belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didiknya. Penilaian ini tuh meliputi pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif. Yang kedelapan yaitu berkesinambungan. Pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus. Hal ini tuh dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didiknya. Selain beberapa prinsip yang disebutkan di atas, BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan itu juga menegaskan bahwa dalam proses penilaian perlu pula diperhatikan prinsip-prinsip khusus. Yang pertama yaitu penilaian itu ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Terus yang kedua itu penilaian itu menggunakan acuan kriteria, yaitu keputusan yang diambil itu berdasarkan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian itu digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Yang terakhir yaitu penilaian itu harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, pemanfaatan hasil penilaian. Standar pemanfaatan hasil penilaian, BSNP menentukan 5 standar pemanfaatan hasil penilaian sebagai berikut. Yang pertama, pendidik mengklasifikasikan peserta didik berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat capai hasil belajar pada setiap KD, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketiga, bagi peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap peserta didik dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan. Yang keempat,
Kepada peserta didik yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberi layanan pengayaan. Yang kelima, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Hasil penilaian ini dapat bermanfaat bagi yang pertama, peserta didik, yang kedua, orang tua, yang ketiga, pendidik, yang keempat, satuan pendidikan, yang kelima, dinas pendidikan. Dan beberapa pemanfaatan hasil penilaian yang lain diantaranya perbaikan, pengayaan, perbaikan program dan proses pembelajaran, serta pelaporan. Selanjutnya yang ketiga, bentuk-bentuk pelaporan hasil penilaian. Dalam kurikulum 2013, terdapat beberapa jenis pelaksanaan dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Di antaranya yang pertama, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Jadi di sini pelaporannya dilakukan oleh pendidik itu sendiri yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan, yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi di sini pelaporannya memiliki dua bentuk. Yang pertama, nilai atau deskripsi pencapaian kompetensi. Yang kedua, deskripsi sikap. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan dan pelaporan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi pelaporannya tidak dilakukan oleh pendidik lagi, akan tetapi sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi di sini dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi. Yang kedua, mengkoordinasikan hasil ulangan harian, UTS, UAS, ataupun ujian akhir sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah. Yang keempat, menentukan kriteria kenaikan kelas. Yang kelima, melaporkan hasil pencapaian kompetensi dalam bentuk rapot. Yang keenam, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Kependidikan Kabupaten Kota. Yang ketujuh, melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali murid dan Dinas Kependidikan. Yang kedelapan, menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, yaitu dari rapat Dewan Pendidik. Yang kesembilan, menerbitkan surat keterangan hasil ujian. Dan yang terakhir, menerbitkan ijazah bagi peserta didik yang lulus. Yang terakhir yaitu yang ketiga, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Jadi di sini pelaporannya dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi.